Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Edi Mulyadi menghadiri panggilan pemeriksaan polisi pada hari ini. Edi akan diperiksa terkait dengan pernyataan yang diduga mengandung ujaran kebencian. Herman Kadir selaku kuasa hukum Edi Mulyadi mengatakan kliennya didampingi oleh 10 pengacara. Edi pun disebut siap dengan konsekuensi yang akan menjeratnya. Sebelumnya Edi Mulyadi menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat pada Jumat 28 Januari. Namun Edi tidak hadir karena surat pemanggilan dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Edi dipersangkakan terkait dengan penyebaran berita bohong, pelanggaran ITE, dan tentang tindak pidana kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan. Edi Mulyadi tiba di Bareskrim Mabes Polri memenuhi pemanggilan pemeriksaan terkait dengan kasus ujaran kebencian. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nisrina Kirana langsung dari Bareskrim Polri. Nisrina, apakah pemeriksaan Edi Mulyadi ini sudah berlangsung? Egan dan juga pemirsa, betul hari ini Edi Mulyadi memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri untuk diperiksa dengan statusnya sebagai saksi dalam kasus dugaan ujaran kebencian terkait dengan narasi Ibu Kota Negara Baru atau Kalimantan tempat jin buang anak yang beberapa waktu lalu diucapkan oleh Edi Mulyadi. Tadi Edi Mulyadi tiba di gedung Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat didampingi oleh tim kuasa hukumnya, dan tadi setibanya di gedung Bareskrim Mabes Polri, Edi Mulyadi menyatakan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan hari ini, di mana pemeriksaan dimulai tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Edi Mulyadi pun juga menyampaikan sudah mengantisipasi adanya kemungkinan terburuk apabila nanti ketika usai diperiksa ini akan langsung dilakukan penahanan, sehingga pada pemeriksaan hari ini Edi Mulyadi juga turut serta membawa sejumlah perlengkapan mandi bahkan hingga pakaian. Tadi sebelum masuk ke dalam gedung Bareskrim menjalani pemeriksaan, Edi Mulyadi juga kembali menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kalimantan atas ucapannya tersebut. Dan di sisi lain, Edi Mulyadi juga secara tegas tetap menolak adanya pemindahan Ibu Kota Negara Baru ke Kalimantan. Hal ini disampaikannya karena merasa adanya pembangunan Ibu Kota Negara Baru itu tidak lolos kajian apapun. Dan tadi ada beberapa poin yang juga dijabarkan. Pertama, ini terkait dengan pendanaan, di mana Edi Mulyadi menilai bahwa pembiayaan dalam proses pembangunan IKN ini terkendala, sehingga nantinya dikhawatirkan berpotensi besar menimbulkan pembangunan IKN ini akan mangkrak. Di lain sisi juga pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan dikhawatirkan akan merusak kondisi ekologis di Kalimantan yang saat ini juga sudah rusak karena adanya eksploitasi sumber daya alam. Apalagi menurut Edi Mulyadi, dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah Kalimantan, seharusnya masyarakat di Kalimantan ini bisa hidup jauh lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat yang ada di Jawa. Untuk itu Edi Mulyadi meminta pemerintah untuk sebaiknya fokus terhadap pembangunan masyarakat dibandingkan dengan pembangunan Ibu Kota Negara Baru tersebut. Meskipun tadi Edi Mulyadi menyampaikan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan ujaran kebencian tersebut, namun pihaknya ini bukan berarti berharap untuk dilakukan penahanan. Namun dirinya menduga kuat bahwa ini akan langsung dilakukan penahanan karena merasa dirinya sudah lama dibidik oleh pihak oligarki karena selalu mengkritisi segala kebijakan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pihak oligarki, sehingga menurutnya dalam kasus ini bobot politis lebih besar dibandingkan dengan soal hukumnya. Dan berikut ini kita simak pernyataan selengkapnya dari Edi Mulyadi selaku terlapor kasus dugaan ujaran kebencian. Minta maaf langsung ke Kalimantan, Pak. Iya, Egan. Edi Mulyadi tadi juga menyampaikan bahwa usai dilakukan pemeriksaan pada hari ini, nanti pihaknya juga akan langsung memproses dan bersurat kepada pihak Dewan Pers, karena sebelumnya Edi Mulyadi merasa dikriminalisasi karena dengan tidak mempertimbangkan statusnya sebagai wartawan yang ada ketentuan di proses Dewan Pers sebelum akhirnya dilakukan proses secara hukum.
Dan ini merupakan pemanggilan kedua terhadap Edi Mulyadi karena sebelumnya pada pemanggilan pertama pada 28 Januari lalu Edi Mulyadi mangkir dalam pemanggilan tersebut. Dan untuk sementara demikian, Egan, kembali ke Anda. Baik, Nisrina, dari pihak polisi sendiri apakah menyatakan akan menahan tersangka pada hari ini? Ya, Egan, sampai dengan saat ini memang belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian apakah setelah dilakukan pemeriksaan pada hari ini Edi Mulyadi akan langsung dilakukan pemeriksaan, karena nantinya dalam pemeriksaan dilakukan hari ini akan melihat apakah ada unsur pidana yang memang memenuhi untuk dilakukan penahanan terhadap Edi Mulyadi. Kita akan menunggu seperti apa hasil pemeriksaan pada Edi Mulyadi hari ini, sementara pemeriksaan masih berlangsung, kurang lebih pemeriksaan berlangsung saat ini selama 1 jam. Untuk sementara demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Nisrina Kirana langsung dari Barreskrim Polri Jakarta.